Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tirta Sarana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang editing, yang mana aplikasi kita sekarang yang akan digunakan adalah Affinity Designer. Mari kita buka dulu aplikasinya. Nah, ini dia tampilan awal aplikasi Affinity Designer. Dan disclaimer, aplikasi ini itu berbasis udah vektor ya teman-teman. Apa sih bedanya vektor atau ada yang basisnya bitmap? Nah, bedanya itu ketika kalian ngedit di vektor, mau kalian zoom perbesar sebesar apapun, bentuknya tetap sama, tidak akan pecah. Jadi kebanyakan yang dipakai di percetakan ataupun desainer UI UX atau desainer lainnya itu kebanyakan terutama buat percetakan itu pakainya basisnya vektor. Ada juga yang pakai bitmap sesuai kebutuhan. Kenapa kok kebanyakan percetakan itu pakainya yang basisnya vektor? Karena dia mudah ketika mau diperbesar ukurannya atau diperkecil, kualitasnya tetap sama. Begitu teman-teman. Nah, pada tampilan utama ini kita bahas dulu gimana sih pertama kita mau ngedesain. Tentu kita akan memilih kanvas yang akan kita buat. Nah, ini sini kalian misalnya kalian mau buat untuk A4 gitu ada, atau kalian mau buat konten sosial media juga ada dari 1080 sampai 4K dan lain-lain. Dan kalian juga tetap bisa custom kayak ukuran banner 1 meter kali 2 meter atau 2 meter kali 3 meter dan seterusnya. Terus setelah kita menentukan ukuran kita mau ngedesain ukuran berapa, lanjut kita menentukan color. Nah, kan yang biasa dipakai itu antara CMYK atau RGB. Terus apa bedanya ketika kita menggunakan CMYK sama RGB? Ketika kalian mau ngedesain sebuah desain itu untuk spanduk, banner, terus kartu undangan, kartu ucapan yang di print, terus pokoknya item yang nantinya masuk ke mesin output kayak printer atau mesin banner atau percetakan yang lainnya, kalian itu wajib menggunakan CMYK. Karena kenapa? Karena mesin-mesin tersebut itu menggunakan basisnya yaitu CMYK. Jadi ketika kita ngedesain sama nanti ketika dicetak itu warnanya nggak akan jomplang atau nggak akan beda jauh. Terus kalau RGB gunanya untuk apa? RGB itu digunakan untuk desain untuk konten sosial media, untuk yang basisnya digital, yang nanti nggak akan di print nih kontennya, maka kalian wajib menggunakan RGB begitu. Nah, kita contohkan aja buat sekarang itu RGB aja, RGB. Terus ada apa lagi ketika kita mau memulai sebuah dokumen itu? Kita tentukan margin desain itu mau segimana, karena desain itu yang rapih itu enggak terlalu mepet ke pinggir, makanya kita sangat membutuhkan
yang namanya margin buat pembatas kita. Nanti ketika kita ngedesain kita nggak oper terlalu mepet ke sebelah pinggir gitu. Karena itu kalau misalnya desain yang mepet itu kurang enak buat dilihat begitu teman-teman. Contohnya di sini yang input aja kita kurangin aja ke misalnya 5 mili, semuanya kita ganti ke 5 mili. Terus kalau blend ini saya biasanya tidak pakai karena ini tuh blend itu ketika butuh bantuan aja, kayak apa ya namanya, ketika kita punya artboard nanti ada space ke pinggir buat melihat desain kita gitu. Tapi nanti kalau di sini mau ngedit itu kita bisa lihat eh, mana yang ada di artboard dan mana yang objek yang ada di luar artboard. Itu terus yang terakhir itu ada scale. Untuk scale ini biasanya untuk nanti itu mau ketika kalian ngedit sekarang itu ukurannya 10 cm kali 20 cm, nanti output kalian bisa ubah kayak perbandingan gitu. Misalnya 1 cm di editing, nanti pas di print mau jadi berapa cm gitu. Biasanya kan 1 cm itu jadi 1 mili jadi 1 cm, atau 1 mili jadi 1 meter gitu. Begitu. Oke, kita untuk ini kita nggak buat, jadi sudah aja lah, satu segini ya udah segini aja. Ini ukurannya 4. Oke, nah nanti kalian akan disetujui artboard, ini namanya kan artboard gitu. Di sini kalian bisa mau ngedit apapun terserah kalian, itu bebas. Enaknya buat di aplikasi yang basisnya vektor itu ketika kalian buat objek, nah kita buat objek, satu objek kita warnain warna merah, dulu nanti kita warnain warna merah. Nah, ketika kalian mau zoom sebesar apapun ini nggak akan pecah, nggak akan pecah. Nah, di sini kita lihat ada ukuran pixelnya nih. Kalau satu pixel itu kan segini nih, kotak ini. Kalau misalnya basisnya bitmap, nanti satu kotak ini punya satu warna. Tapi untuk basisnya vektor itu mau di zoom segimanapun juga dia tidak akan jadi kotak-kotak begitu. Mungkin sekian dulu buat tutorial kali ini. Nanti next kita jelasin satu persatu apa aja sih yang ada di sini buat kalian nanti ngedit tool apa aja yang ada di pinggir sini. Terus nanti di pengaturan ada yang di kanan, ada yang di atas di sini, sama nanti menunya apa aja. Ya, so begitu saja buat kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.